Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, syukur ya. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa ya? Perkenalkan Ibu, nama saya Hurin dari kelas 12 IPS. Oh iya, Hurin. Nak Hurin menghubungi Ibu atas kemauan sendiri atau ada orang lain yang menyuruh Nak Hurin ya? Saya kebetulan menghubungi Ibu atas keinginan sendiri, Bu. Wah, saya senang ya kalau kamu punya inisiatif untuk menghubungi saya. Jadi, bagaimana, Nak? Ada yang bisa dibantu? Jadi begini Ibu, saya menghubungi Ibu itu ingin melakukan sesi konseling, Bu. Apa sebelumnya Hurin sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum ya? Sudah pernah Bu, ini kedua kalinya saya mengikuti sesi konseling. Baik, alhamdulillah ya jika sudah pernah mengikuti sesi konseling. Berarti Hurin sudah ada bayangan bagaimana pelaksanaan sesi konseling itu sendiri. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit informasi sekaligus penjelasan terkait sesi konseling pada kali ini. Siap Ibu. Jadi, peran saya di sini sebagai konselor yang mana akan mendengarkan segala keluh kesah yang Hurin ceritakan dan nantinya akan berusaha membantu Hurin untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Hurin hadapi. Nah, pada kegiatan konseling ini, Hurin diharapkan aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah yang sedang dihadapi. Bisa dimengerti ya, Hurin? Alhamdulillah bisa Ibu, dan saya akan berusaha aktif Bu dalam sesi konseling ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, Hurin tidak perlu khawatir ya kalau cerita apapun kepada saya, karena saya akan menjaga rahasia yang diceritakan oleh Hurin. Jadi jangan ragu untuk menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi ya. Baik Ibu, siap. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling, saya memberitahu dulu ya terkait kontrak waktu kita kali ini. Baik Ibu. Jadi, sesi konseling kali ini akan kita lakukan kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Apakah bisa dipahami? Baik Bu, Alhamdulillah sudah paham. Nah, baik. Jadi, ada hal menarik apa yang ingin Hurin ceritakan kepada saya? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya sering sekali merasa cemas dan gelisah Bu, sehingga saya itu bingung bagaimana cara mengatasinya. Oke, mungkin Nak Hurin bisa menjelaskan lebih dalam lagi terkait apa yang menjadi penyebab Hurin jadi cemas dan gelisah seperti saat ini? Baik Bu. Nah, rasa itu hadir karena dalam waktu dekat ini saya akan menghadapi ujian akhir Bu, ujian sekolah. Nah, saya itu takut mendapatkan nilai yang jelek dan nantinya dapat mengecewakan kedua orang tua saya. Selain itu juga saya merasa akhir-akhir ini semangat belajar saya menurun Bu, dan saya itu sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Nah, hal itu terjadi karena rasa cemas dan gelisah tadi Bu yang sudah saya ceritakan kepada Ibu. Saya bingung Bu dalam menghadapi situasi ini. Oh, Hurin tenang dulu ya. Jadi dari cerita yang Hurin ceritakan, saya mendapatkan informasi bahwa saat ini Hurin sedang merasakan kecemasan, kegelisahan, serta ketakutan di dalam diri Hurin. Hal itu disebabkan karena Hurin akan menghadapi ujian akhir sekolah. Apakah benar begitu ya, Hurin? Iya Bu, betul banget. Nah, akibat dari perasaan itu juga saya merasa sudah berkonsentrasi dan tidak bersemangat dalam belajar Bu. Ibu merasakan apa yang sedang Hurin rasakan. Saya yakin bahwa Hurin dapat menghadapinya dengan baik. Hurin tenang dulu ya. Baik Ibu. Nah, dari permasalahan yang Hurin ceritakan kepada saya,
Kira-kira apa yang ingin Wurin dapatkan dari sesi konseling ini? Dari sesi konseling ini saya ingin menghilangkan rasa cemas, gelisah, dan takut Bu yang ada di dalam diri saya. Menurut saya, jika saya dapat mengatasi rasa tersebut, maka saya akan bersemangat kembali Bu dalam belajar dan berkonsentrasi saat belajar. Nah, selain itu juga saya dapat fokus dalam mempersiapkan ujian akhir. Seperti Wah, itu. hebat sekali ya kamu, Wurin sudah membuat capaian-capaian hebat dalam mengikuti sesi konseling ini ya. Ya, karena perasaan tersebutlah Bu yang menurut saya mengganggu belajar saya Bu. Ya, oke. Jadi setelah saya mendengarkan dan mengetahui permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini, saya akan menentukan teknik konseling yang akan kita gunakan dalam sesi konseling kali ini, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Kalau boleh tahu, apa itu Bu teknik desensitisasi sistematis? Teknik ini merupakan salah satu teknik dalam konseling yang mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan, kegelisahan, ketakutan seseorang dengan membuat konseling itu rileks. Apakah kamu ingin menggunakan teknik tersebut, Durin? Iya Bu, saya setuju dan tertarik dengan teknik yang Ibu jelaskan tadi. Ya, baik. Sekarang coba Urin duduk dengan posisi yang nyaman ya. Nah, terus sekarang tarik nafas dalam-dalam dan buang nafas perlahan. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Baik Bu. Baik, sekarang dengarkan kata-kata Ibu. Coba Urin bayangkan, Urin sedang berada di alam yang sangat asri, banyak kicauan burung, udaranya sangat sejuk, serta angin yang sepoi-sepoi membuatmu lebih rileks dan tenang. Jika kamu sudah merasakannya, kamu bisa mengatakan kepada Ibu. Sudah Ibu. Jika kamu sudah merasakan lebih rileks, sekarang coba kamu tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan dikeluarkan dari mulut. Nah, sekarang coba buka mata kamu perlahan-lahan dan apa yang kamu rasakan. Saya merasa lebih lega Bu dan lebih tenang juga. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Coba diperbaiki lagi posisi duduknya ya. Yang nyaman, tegak, rileks. Nah, sekarang tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan lewat mulut. Sambil memejamkan mata, sekarang kamu coba bayangkan saat kamu bangun dari tempat tidur di pagi hari, yang mana itu merupakan hari pertama kamu menghadapi ujian akhir sekolah. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Yang saya lakukan pada saat itu, saya duduk Bu di pinggiran tempat tidur dan saya beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya di situ gelisah dan tegang, Ibu. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Sekarang coba bayangkan kamu sedang di perjalanan menuju ke sekolah dan pikirkan tentang ujian akhir tersebut. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Baik Ibu, pada saat itu saya duduk di dalam mobil sambil mengulang pelajaran yang saya pelajari. Perasaan saya tambah deg-degan Bu, cemas dan takut. Baik, sekarang coba kamu bayangkan lagi. Kamu sudah sampai di sekolah dan kamu menunggu di depan ruang kelas ujian sembari menunggu bel masuk kelas dibunyikan. Apa yang kamu lakukan di tempat itu dan bagaimana suasananya serta apa yang kamu rasakan? Saya hanya duduk menunggu
dan suasana di sana itu sangat hening dan sunyi. Hal itu membuat saya semakin cemas dan takut, Bu. Tangan saya mulai berkeringat dan jantung saya berdegup begitu kencang. Saya merasa keringat dingin keluar dan tubuh saya gemeteran, Ibu. Baik, sekarang Nurin coba rileks dan tenang ya. Tarik nafas dalam-dalam, ambil lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut secara perlahan. Saya minta Nurin membayangkan tempat yang membuatmu merasa rileks dan nyaman. Buat dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sudah merasakannya, bisa katakan kepada saya ya. Sudah, Ibu. Baik, bagus. Jika kamu merasa lebih nyaman, sekarang coba Nurin bayangkan lagi saat kamu menunggu di depan kelas ujian, sembari menunggu bel masuk kelas berbunyi. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya merasa masih cemas, Bu, dan gelisah. Akan tetapi sudah sedikit berkurang. Tangan saya tidak lagi berkeringat, tubuh saya tidak lagi gemeteran, Bu. Akan tetapi jantung saya masih berdegup dengan kencang, Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang coba bayangkan bel masuk ke ruang ujian sudah berbunyi dan kamu berjalan memasuki ruangan tersebut. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Baik, Bu. Saya berjalan ke ruangan dengan keadaan yang semakin cemas dan jantung saya semakin berdegup kencang, Bu. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir, Ibu. Baik, kamu tenang dulu ya. Sekarang kamu bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman. Kemudian tarik lagi nafas kamu dalam-dalam, hidup lewat hidung, dan keluarkan lewat mulut secara perlahan. Apa kamu sudah merasa rileks sekarang? Sudah, Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Coba sekarang kamu bayangkan lagi saat kamu ingin memasuki ruang ujian, bagaimana perasaanmu? Saya merasa lebih baik, Ibu. Akan tetapi masih ada rasa cemas dan gelisah seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya jika ada perubahan. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruang ujian tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal ujian. Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan sekarang? Suasananya terasa semakin menegangkan. Ruangannya sangat sunyi, Bu. Semua terlihat tegang dan gugup. Nah, di situ saya kembali merasakan kecemasan yang semakin meningkat, Bu. Oke, Hurin, tenang dulu ya. Ambil nafas dalam-dalam dari hidung dan buang lewat mulut secara perlahan. Lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman sambil kamu bayangkan tempat yang membuatmu paling nyaman. Gimana? Sudah kembali nyaman dan tenang? Sudah, Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Coba kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke dalam ruangan tersebut dan pengawas membagikan lembaran soal ujian. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Ibu. Saya juga merasa kecemasan saya berkurang, walaupun masih sedikit ada rasa itu, Bu. Ya, baik. Sekarang kamu kembali tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan lewat mulut secara perlahan. Sudah, bagaimana perasaanmu sekarang, Rin? Perasaan saya merasa jauh lebih baik, Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jika begitu, saya senang mendengarnya. Saya percaya kepada kamu bahwa kamu bisa mengendalikan kecemasan yang kamu hadapi. Dan saya juga yakin kamu dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Amin. Terima kasih atas doanya dan support-nya, Ibu. Iya, Urin, sama-sama. Gak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu sesi konseling.
Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini ya. Oh iya, apa ada yang ingin diceritakan lagi sama saya? Sejauh ini belum ada, Ibu. Oke, baik. Jangan sungkan ya kalau mau cerita dan berkeluh kesah lagi kepada saya. Insya Allah saya selalu ada untuk kamu. Baik, Ibu, siap. Terima kasih, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Ya sama-sama. Terima kasih. Semangat ya. Siap, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.